Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maisa, terapis pijat dan terapis hati ya. Ahli urat, ahli cedera. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mau share silahkan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya ya, agar banyak yang tahu baik itu kajian Al-Quran maupun tentang pijat ya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Baca artinya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi artinya adalah kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran ini, di dalam kitab Al-Quran ini isinya tuh tidak ada keraguan padanya. Jadi kata Allah, kata Al-Quran, jadi isi dalam kitab suci Al-Quran ini nggak ada keraguan. Jadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi sebuah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagi mereka malah, mereka itu ibaratnya Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi umat-umat nih semuanya tuh harus menyadari bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk. Cuma bagaimana kita untuk tahu bahwa itu petunjuk, ya kita harus membaca, mengkaji, harus melihat semua isi Al-Quran ini. Apakah Al-Quran ini benar-benar bisa menjadi petunjuk bagi hidup kita? Itu penting loh. Jadi kalau yang namanya petunjuk itu artinya seluruh persoalan kita, seluruh masalah kita, kira-kira ada nggak jawabannya di Al-Quran? Ada. Ya, jadi itu yang namanya petunjuk berarti harus bisa nggak mencakup seluruh masalah kita sebagai manusia. Harus nggak? Harus. Iya, yang namanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa artinya untuk kita manusia kan, ada di dunia ini ada hewan, ada tumbuhan, ada apapun. Yang namanya petunjuk berarti harus sesuai dengan segala kondisi dalam kehidupan manusia tersebut, ya kan? Iya. Nah, bagaimana untuk bisa meyakini bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk? Dengan cara menjalankannya, beribadah kepada Allah. Ya, salah satunya itu. Jadi menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan apa yang Allah larang, ya kan? Jadi artinya kalau sudah mau mengikuti perintah Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu artinya orang tersebut sudah mendapatkan petunjuk belum? Sudah. Lalu apa kategori orang yang bertakwa? Takwa ini versinya macam-macam loh, banyak sudah orang tulis di buku macam-macam. Kira-kira yang dipahami saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, apa itu takwa? Takwa itu apa yang kita praktekkan, dalam keseharian, apa yang kita lakukan, contohnya seperti sholat, kalau bulan puasa, kalau yang mampu ya naik haji, terutama itu yang mengucapkan kalimat dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya itu mah masuk Islam ya kan? Saat kita mau masuk Islam kita harus membaca syahadat. Yang dipahami kakak apa? Sebagai pelajaran manusia yang bertakwa, sudah itu belum, sudah pernah mendengar belum tentang takwa? Itu kan tadi versi si ibu.
Sekarang versi si kakak apa tuh takwa atau yang satunya? Sudah paham belum tentang takwa? Memang ini ilmu tingkat tinggi. Kalau belum ya belum, bilang aja. Meyakini, beriman ya. Meyakini diterapkan dalam kehidupan kita. Menurut saya takwa itu ya semacam beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, mengikuti semua perintah Allah. Gitu menurut aku sih. Boleh benar. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Cuma ternyata takwa itu lebih kepada misalkan gini, minum air putih itu kan air bening disebutnya air putih kan ya, mau nggak mau emang udah tradisinya begitu, nggak mungkin kan minum air bening, air apaan kan air putih ya. Minum air putih itu sehat gitu ya kan. Itu kira-kira orang itu bisa membantah nggak bahwa air putih itu lebih sehat daripada air-air yang lainnya? Tidak. Ya kan? Sepakat ya? Iya. Karena di dalam air putih itu tidak ada yang namanya istilahnya mengandung penyakit, ya, lebih bagusnya. Karena apa? Di air putih itu kan tidak mungkin dikasih ibaratnya pewarna makanan, perasa makanan, atau misalkan kita beli minuman rasa jeruk, itu kan ada perasa jeruk, perasa stroberi, ataupun kita misalkan pemanis atau apa. Kalau air putih kan emang bening ya, justru jernih untuk menetralkan tubuh kita. Jadi kita bakal membantah nggak atau kita bilang bagusan juga air jeruk, bagusan juga air ini daripada air putih. Kira-kira kita bakal membantah itu atau tidak? Tidak lah. Tidak. Nah, artinya seperti itu takwa itu. Jadi takwa itu tidak lagi kita sebagai manusia bantah-bantahan, membantah air penuh. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan Al-Quran kepada hidup kita di dunia ini, jadi kita tidak boleh lagi membantah isinya. Artinya itu takwa, sebenar-benar takwa. Jadi kita tidak membantah lagi, karena apa? Tidak ada tandingan kitab lain selain Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini petunjuk. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang bertakwa. Jadi dia meyakini Al-Quran ini benar, tidak perlu lagi dia membantah-bantah. Ya misalkan kayak gitu. Contohnya yang seperti tadi ya, seperti kita tidak bisa membantah bahwa air putih itu lebih sehat daripada air-air yang lain. Kita juga tidak bisa membantah bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah. Jadi kita sebagai orang yang sebenar-benarnya takwa, itu nggak boleh membantah. Nurut itu istilahnya. Tapi nurut itu juga harus ada ilmunya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah juga cerdas, pinter, bahkan kepinteran, blinger. Makanya hati-hati dengan ilmu, karena ilmu bisa menjadi pelita, bisa juga membuat kita menjadi gila. Karena kalau kita mengkaji Al-Quran saja, kita melebihkan daripada isinya, terus kita misalkan mendapatkan referensi dari kitab-kitab lain, itu juga bisa menjadi gila. Karena apa? Ya kita jadi mencari-cari terus, bener nggak sih? Jadi bagi dia tuh Al-Quran saja tidak cukup, padahal Al-Quran itu justru semua petunjuknya ada dalam Al-Quran. Hanya saja memang Al-Quran itu kadang Allah buat itu ada yang namanya perumpamaan, mutasabihat, tidak jelas digamblangkan. Akhirnya orang masih berpikir, bertanya, bener nggak sih ini Al-Quran? Jadi masih mencari referensi kitab-kitab lain, buku-buku lain gitu loh. Padahal semua itu awalnya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi siap nggak nih saudara semua, sahabat semua, untuk bertakwa kepada Allah melalui Al-Quran?
Siap. Nah ya, semoga Anda semua yang menonton juga siap ya. Kita belajar untuk bertakwa, dan takwa itu juga perlu ada ilmu, dan mari sama-sama kita belajar bersama karena supaya selamat di dunia dan akhirat. Karena Allah itu sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah menciptakan kita ke dunia ini dengan rasa kasih dan sayang. Tidak mungkin Allah biarkan kita begitu saja tanpa petunjuk. Bahkan kata Allah, Al-Quran ini petunjuk, tidak ada keraguan padanya. Jadi kita harus meyakini itu. Misalkan kita punya masalah apa nih, ya kembalikan lagi kepada Al-Quran, ada ayatnya itu. Memang kadang-kadang orang tidak paham bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, bagi sahabat semua misalkan yang memiliki masalah dan tidak paham bagaimana Allah menjawab pertanyaan sahabat semua, silahkan hubungi saya, Maisa Terapis Pijat di 081211800730 bila mana mau konsultasi ya, atau mau bicara di live YouTube kita ya, boleh. Nanti silahkan berlangganan saja di YouTube. Yang live-nya itu yang level 1 kali ya. Saya tunggu, misalkan sahabat semua punya persoalan yang pengen Allah jawab. Allah kan tidak secara langsung datang kepada kita yang berbicara kepada kita, harus melalui orang lain yang paham. Ya saya ibaratnya bukan siapa-siapa, tapi barangkali sahabat semua butuh ya, silahkan. Saya juga mengajak sahabat semua untuk silahkan di-share video-video saya, semoga bermanfaat ya untuk sahabat semua. Yang mau ngasih super thanks juga boleh, yang mau ngasih hadiah buat saya, atau yang mau bersedekah juga melalui rekening saya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak telah menonton, happy watching, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Nih kalau saya sudah sering nonton jadi ada ini ya. Kita tinggal klik gambarnya, fotonya. Salah. Ini klik gambarnya. Kan ada nih ininya Maisa nih. Di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live, kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Nih playlistnya nih. Di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton? Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya, dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channel campuran, banyak di situ tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Quran, nah kita tonton, klik di sini. Nah, di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.